ketika kita bangun tidur, apa yang tentunya harus kita ucapkan? Kita harus mengingat Allah terlebih dahulu, ya. Itu makanya diajarkan membaca doa setelah bangun tidur. Baca doa terlebih dahulu, kita ingat sama Allah, karena Allah yang tentunya memberikan semuanya. Di saat kita sudah membaca doa, terus kita hendaknya harus bisa merasakan, Masya Allah, nikmat yang Allah berikan ini sangat tentunya bermanfaat. Alhamdulillah saat ini masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah saat ini masih diberikan kenyamanan. Alhamdulillah saat ini tentunya masih diberikan kesemangatan. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang tentunya lebih besar lagi, ya, Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Maka kita harus senantiasa menjaga nikmat iman dan Islam. Jangan sampai tentunya kita akhirnya terombang-ambing iman kita, sehingga na'udzubillah tentunya kita tidak memiliki iman. Orang yang tentunya tidak memiliki iman, maka otomatis dia juga tentunya akan rapuh keislamannya. Semoga Allah menjaga kita, menetapkan iman dan Islam kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam marilah tetap kita curahkan kepada Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Semoga kita semuanya selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin, para jemaah dimana pun Anda berada, bahasanya hakikat kita sebagai hamba ataupun manusia ini tidak lain Allah menciptakan di dunia hanya tentunya kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, karena telah ditegaskan dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan mereka tentunya semuanya untuk beribadah. Dari ayat ini ya, kita bisa memahami bahwasanya kita ini hamba Allah, manusia. Kita manusia, ya. Nah, sebagai manusia hendaknya kita harus patuh tunduk, ya, apa yang tentunya itu adalah menjadi apa yang tentunya itu diperintahkan oleh Allah. Ya, kita menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah. Karena hakikat kita hidup di dunia ini menyembah Allah. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada tentunya di antara manusia yang tidak menyembah Allah, maka pasti akan ada kesesatan di situ, dan dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukurilah pada saat ini kita mendapatkan nikmat yang agung, kita mendapatkan nikmat yang besar, telah dijadikanlah kita ini termasuk orang-orang Islam yang mengikuti daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah menjadi tentunya keselamatan untuk kita, dan kita mudah tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti siapa syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk ibadah bukan hanya tentunya kita melaksanakan sholat, tentunya tidak ada apa-apanya. Kita harus sadar kita ini hakikatnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di saat ada sesuatu apapun yang tentunya kita gelisahkan, ya, yang kadang ada perasaan bimbang dan sebagainya, hendaknya kita minta sama Allah, ya, karena Allah yang tentunya akan memberikan semua. Allah itu paling senang kalau misalkan diminta. Allah paling suka. Itu paling senang kalau misalkan diminta. Allah paling suka. Ya, makanya di sini kita jangan sampai bosan untuk doa. Doa itu sangat dianjurkan. Baik dalam keadaan susah atau senang. Kadang kalau lagi doa itu biasanya lagi senang aja, lagi susah, ya. Kalau lagi susah, ya Allah, lagi susah misalnya.
rezekinya lagi sempit ya, belum lagi ada hutang ya misalnya gitu ya. Nah, kadang lagi susah saja kita doa minta sama Allah sampai ya Allah tolong kabulkan besok pokoknya harus ada ya. Bahkan ini ada ya tentunya yang menjadikan doa kadang tidak dikabul itu karena tergesa-gesa. Ini hati-hati juga nih ya. Kadang pengen mintanya langsung top share saja misalnya. Bukan seperti itu cara berdoa kita kepada Allah. Cara berdoa kita kepada Allah tentu dengan adab kita sama. Dengan adab kita kepada Allah seperti apa? Yang pasti Allah akan mengabulkan semua doa hamba-Nya karena sudah disebutkan dalam Al-Qur'an ud'uni astajib. Kata Allah, berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan permintaanmu. Jadi kalau misalkan kita doa sama Allah itu pasti dikabul. Harus yakin. Kita harus yakin. Jangan sampai kita tentunya ya Allah kok tadi anak doanya yang itu kok dikasihnya yang ini. Kok beda. Ya. Nah ini juga salah satu menjadi hal karena kita tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Allah pasti lebih tahu apa yang tentunya menjadi kebutuhan hamba. Ada salah satu mungkin cerita yang seperti ini ya. Misalnya seperti ini misalkan dia ingin pergi ya mungkin ke suatu tempat ya. Nah di situ dia ingin mencari nafkah ya, mencari rezeki. Ternyata saat itu dia tidak bisa, Allah gagalkan. Ya, dia sudah siapkan nih untuk jualannya apa. Ya, sudah siapkan semua. Tiba-tiba ketika sudah di pertengahan jalan ya, belum sampai kepada tempat tujuan, dagangannya habis. Tiba-tiba dalam artian jatuh ya, pada kotor, sehingga balik lagi. Ternyata ya saat dia sudah balik lagi ingin berangkat lagi ya karena dagangannya ibaratnya sudah tidak bisa dijual lagi, ada salah seorang yang akhirnya dia temui memberi kabar, antum tahu gak yang di pasar itu ternyata lagi pada ini kena musibah ya, kena kebakaran. Wah saat itu dia bersyukur, alhamdulillah anak gak jadi nih ya. Mungkin ini Allah sebabnya menggagalkan anak ke sana. Ternyata Allah menyelamatkan diri. Nah ini juga termasuk apa? Termasuk bagian dari Allah mengabulkan doa kita. Jadi Allah tuh akan mengetahui ya kebutuhan hambanya. Nah, makanya kita kalau misalkan lagi berdoa dan ketahuilah ya, doa itu kalau misalkan tidak dikabulkan di dunia, nanti di akhirat insya Allah. Ya. Memang ada orang yang tentunya langsung dikabulkan doanya, ada ya, orang-orang yang mungkin dia sudah benar-benar mantap keimanan kepada Allah, kedekatannya kepada Allah, imannya sudah masya Allah, sehingga ketika dia berdoa langsung Allah kabulkan. Ya. Kemudian Allah juga tentunya memberikan pengkabulan doa kepada hamba itu berbeda-beda ya. Kadang kita minta doanya ini dikasih itu, minta doanya apa misalkannya tapi dikasihnya beda ya, karena Allah memberikan yang terbaik buat kita sebenarnya. Jadi bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita. Kita jangan seuzon sama Allah. Bahaya kalau misalkan kita seuzon sama Allah ya, karena disebutkan situ ana inda dzanni abdi, disebutkan itu dalam hadis qudsi ya, ana inda dzanni abdi. Allah ya tentunya sini menyebutkan saya itu sesuai dengan prasangka atau dugaan hamba. Makanya kalau misalkan kita dugaannya jelek sama Allah, ya pasti tentunya Allah juga tentunya tidak bakal mengabulkan apa yang tentunya kita mohonkan. Ya. Dan ada salah satu kendala juga di antara doa yang tidak dikabul, salah satunya adalah tidak menjaga daripada makanannya. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin dikabul doa kita sama Allah, kita perhatikan makanan kita. Jangan sampai asal ngambil ya dari makanan yang haram, yang tentunya itu adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika tidak mengkabulkan daripada doa seorang hamba, tentunya Allah nanti akan mengkabulkan doa itu ketika di akhir. Ada salah satu kisah di situ ya diceritakan bahwasanya
ada seorang hamba yang tentunya dia ini amalannya biasa ya, tidak muluk-muluk lah bahasanya itu, biasa saja ya, ibadah sholat ya jalankan, puasa ya jalan. Tapi ternyata ketika ditampakkan di akhirat banyak sekali pahalanya, besar sekali. Akhirnya dia kaget, ya Allah, ini emang amalan apa nih yang saya lakukan kok bisa banyak ini, kayak gitu ya, sampai numpuk begitu banyaknya, sampai dia itu heran. Akhirnya Allah menjelaskan, ketahuilah wahai hambaku, itu adalah amal ketika tentunya engkau berdoa kepada aku, kemudian doa tersebut yang tentunya aku belum kabulkan ketika di dunia. Akhirnya hamba ini ya sangat senang sekali ya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kalau misalkan engkau tidak mengabulkan doa saya di saat di dunia, mungkin lebih banyak lagi. Jadi malah pengen lebih doanya tidak mau dikabulkan di dunia, tapi di akhirat aja ya. Makanya kita jangan sampai bosan doa ya, jangan sampai bosan, apalagi antum sebagai santri ya, mulai jam berapa bangun, setengah 3. Nanti kalau udah bangun mandi dulu seger ya, setelah itu melakukan sholat sunnahnya.